Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marianti. Di sini saya akan mempresentasikan em, hasil dari aplikasi yang saya buat, yaitu multimedia pembelajaran interaktif yang merupakan tugas dari mata kuliah multimedia pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Nur Asmariani Siregar, MPD. Adapun identitas pemilik dari aplikasi yaitu nama Marianti, NIM 1903842020045. Program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, adapun topik yang akan dibahas dalam presentasi dari aplikasi multimedia pembelajaran matematika, yaitu yang pertama ada penjelasan singkat cara membuat aplikasi. Yang kedua, keunggulan dari aplikasi yang dibuat. Yang ketiga, deskripsi cara penggunaan aplikasi atau contoh penggunaannya. Yang pertama, penjelasan singkat cara membuat aplikasi. Aplikasi multimedia interaktif yang saya buat. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan multimedia interaktif yang di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan multimedia interaktif pada multimedia pembelajaran interaktif berbasis Flash. Nah, di sini saya menggunakan makro media Flash. Pertama, sebelum membuat multimedia pembelajaran interaktif ini, terlebih dahulu saya itu pelajari dulu materi dan contohnya yang dosen berikan, yaitu dosen pengampunya, yaitu pada Ibu Nur Asmariani Siregar, MPD. Kemudian saya melihat YouTube juga tutorial pembuatannya dan saya pelajari satu-satu dari tutorial yang ada di YouTube dan melihat contoh-contoh yang Ibu dosen berikan. Nah, itu saya pelajari selama 2 mingguan ya, untuk mempelajarinya beserta mempraktekannya. Nah, waktunya cukup lama sih untuk mempelajarinya karena pertama kali bagi saya membuatnya. Jadi belajar dari awal sekali. Jadi saya itu mendesain aplikasinya menggunakan PowerPoint. Untuk desainnya itu saya di PPT, tujuannya agar mudah aja menurut saya mendesain tampilannya. Gitu. Nah, jadi kita buka dulu aplikasinya Macromedia Flash. Seperti ini. Nah, kalau kita pertama mungkin kita klik new, di refresh dokumen. Nah, ini. Nah, seperti ini tampilannya. Awalnya itu kita mengatur layoutnya. Itu di sini. Nah, sini di properties dokumen size-nya 800 kali 600 pixel. Setting publish setting background-nya di frame rate-nya 30. Setelah itu kita mengatur scene-nya. Sini. Seperti slide di PowerPoint, nah itu memunculkannya atau melihatnya kita bisa tekan munculkannya itu kita bisa tekan window. Nah, kita kemudian ke outer panel. Nah, kita pilih scan. Nah, di sini kita boleh menambahkan frame atau kita mau juga menghapus juga boleh ya. Seperti Nah, nanti kita bisa lihatnya di sini. Extension tadi. Ada mulai, menu, KIKD, mulai, menu, KIKD,
indikator, materi, tulis, dan info. Data pemilih. Di scene mulai, ini. Nah, itu ada playernya. Ini player. Nah, player mulai. Ini mulainya. Selamat. Ini sama ini super text dan background. Backgroundnya ini yang biru-biru ya. Yang biru-biru ini backgroundnya. Nah, setelah itu dalam ini ada button. Buttonnya kita dengan cara klik kanan. Klik kanan. Di sini ada actionnya atau rumus atau coding pemrograman gitu ya. Pemrograman ini. Nah, kita tekan ini, tombol ini. Nah, kalau dia tidak ada kata error berarti sudah benar codingnya. Caranya itu kita tadi klik kanan, convert to simbol. Nah, di button, ini pastikan yang tanda hitam ini di tengah-tengah agar nanti kita mengklik di tengah pas ya kan. Oke. Nah, itu klik kiri 2 kali. Nah, klik kanan, pilih insert keyframe. Seperti itu, lakukan hal yang sama, insert keyframe. Lagi insert keyframe. Nah, kita pilih yang over. Over ini kita pilih yang ini. Nah, fungsinya itu kita bisa besarkan supaya nanti pas kita tekan dia itu membesar. Nah, kita jauhkan kursornya dari situ, kita klik kiri lagi 2 kali seperti itu. Nah, kalau kita ingin ceknya ulang, kita bisa klik tombol Ctrl Enter. Nah, ini kita untuk mencoba menjalankan lagu. Bisa ditekan udah ya. Bisa bergerak. Nah, selanjutnya kita ke menu. Sama juga, hanya bedanya di sini actionnya ya, actionnya. Jadi beda actionnya di sini. Sama juga pembuatannya, cuma bedanya di action aja ya teman-teman. Nah, seperti contohnya di materi, nah ini namanya frame. Ini namanya frame atau lapisan-lapisan. Coba frame. Di menu di scene menu itu ada player exit, ada player info, quiz, materi, indikator, KIKD, unsur, ini background ya, backgroundnya. Seperti itu. Nah, di sini juga kalau di home itu actionnya yang beda juga, bedanya on list seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita supaya tidak capek-capek lagi ya untuk mengetik ulang, jadi kita bisa blok aja, baru kita copy juga bisa. Jadi nanti pas kita menggunakan sama action seperti ini, kita tinggal copy paste. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi begitulah terus ya. Ini bedanya di action. Kalau actionnya lanjut seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah,
unreleased next frame. Nah, kalau buttonnya back itu juga sangat lagi. Kalau tadi, kalau untuk yang next, dia next frame. Kalau dia untuk back, berarti pre-frame. Seperti itu ya teman-teman. Nah, menggunakan tekanan. Nah, ini untuk teks. Kalau kita teks, jadi yang membedakan di situ ada action aja ya teman-teman. Seperti itu cara pembuatannya. Karena kita tadi action atur dulu. Nah, kita kembali. Nah, jadi sekilas seperti itu ya teman-teman cara singkat membuat aplikasi media interaktif. Nah, untuk selanjutnya mengenai keunggulan dari aplikasi yang saya buat, dalam pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau penggunaan multimedia disebut dengan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Penggunaan media ini dimaksudkan untuk membantu pendidik untuk menyampaikan materi dan juga membantu peserta didik untuk memahami materi yang dipelajari. Nah, dari aplikasi saya itu juga dengan menggunakan multimedia interaktif dapat memadukan media-media dalam proses pembelajaran sehingga dapat membantu pendidik untuk menyajikan pola yang interaktif. Keunggulan yang ketiga, materi pelajaran dapat dimodifikasi menjadi lebih menarik, mudah dipahami, tujuan materi yang sulit menjadi mudah, suasana belajar yang menegangkan menjadi menyenangkan. Yang keempat, sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Yang kelima, pendidik akan lebih kreatif dan inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran. Yang keenam, dapat menggabungkan teks, gambar dalam satu kesatuan dan saling mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran dari aplikasi yang saya buat. Yang ketujuh, menambah motivasi peserta didik selama proses pembelajaran. Yang kedelapan, melatih peserta didik untuk lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, keunggulan yang terakhir atau yang kesembilan, media interaktif dapat menyajikan multisensori karena bersifat media. Ada partisipasi siswa, cocok untuk pembelajaran individu. Sifatnya fleksibilitas, memilih menu, dan bisa digunakan untuk simulasi. Nah, selanjutnya mengenai deskripsi atau cara penggunaan aplikasi atau contoh penggunaannya. Cara penggunaan aplikasi atau contoh penggunaan multimedia interaktif dari aplikasi yang saya buat. Nah, itu yang pertama, kita buka dulu filenya di dokumen di sini. Yes. Nah, seperti ini. Nah, di halaman pertamanya itu mengucapkan selamat datang di multimedia pembelajaran matematika. Nah, setelah kita klik tombol mulai. Nah, di sini ada menu. Nah, tampilan awal ini terdapat tampilan menu untuk bentuk aljabar. Nah, pada tampilan awal terdapat menu untuk menunjukkan tampilan menu utama yaitu untuk bentuk aljabar. Nah, di sini ada menu profil atau info pemilik dari aplikasi ini.
Nah, ini ada menu close, ada menu KI dan KD, ada menu indikator dan tujuan, ada menu materi, dan ada menu kuis. Nah, pertama kita ke profil dulu, ke info dari pemilik. Nah, info pemilik ini ada namanya Marianti, NIM 1903842020045, semester 4, program studi pendidikan matematika, mata kuliah multimedia pembelajaran matematika, dosen pengampu Ibu Nur Asmariani, Sergat, MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, setelah kita melihat info pemiliknya, kita bisa ke home ini untuk kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya ada menu yang kedua, ini ada menu close ini untuk menutup dari aplikasi ini. Nah, berikutnya ada menu KI dan KD. Pada tampilan menu KI dan KD itu untuk melihat kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, kita ke home. Selanjutnya kita ke indikator dan tujuan. Nah, pada tampilan indikator dan tujuan itu untuk melihat indikator dan tujuan dari pada materi pembelajaran unsur bentuk aljabar. Nah, kita ke home, menu utama. Itu kita ke materi. Nah, pada tampilan menu materi untuk melihat materi pembelajaran yaitu unsur bentuk aljabar, ada pengertian aljabar, bentuk aljabar, dan ada next. Ini untuk ke halaman selanjutnya. Ada contoh aljabar, contoh bentuk aljabar. Next, untuk halaman selanjutnya ada unsur-unsur aljabar, itu ada koefisien, konstanta, variabel, dan suku. Next lagi, nah di sini ada penjelasan mengenai bentuk-bentuk aljabar tadi, ada variabel, koefisien, konstanta, dan suku aljabar. Mana masing-masing ada contohnya. Nah, berikutnya contohnya juga dari suku 1, suku 2, suku banyak, suku sejenis, dan suku tidak sejenis setelah contohnya. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Ada contoh soal. Nah, kita back ini untuk kembali ke halaman sebelumnya. Oke, setelah kita lihat materinya, kita ke home, kembali ke menu utama. Kita ke kuis. Nah, untuk ke kuis ini, ayo berlatih. Pada tampilan menu kuis, itu isinya soal-soal yang terdiri dari 5 buah soal beserta pembahasannya untuk berlatih pemahaman daripada materi unsur-unsur bentuk aljabar tadi. Nah, ayo berlatih. Masukkan, nah sini petunjuknya, masukkan nama lengkap Anda di bawah ini. Nah, ini nama lengkapnya Marianti ya. Kita klik tombol mulai. Nah, pada soal 1, kita misalkan jawabnya, kita klik D. Nomor 2, kita klik B. Soal nomor 3, kita jawab A. Soal nomor 4, kita juga jawab A. Nah, soal kelima, kita jawab klik C. Oke, nah ini keluarlah dari hasil kita jawab soal tadi, keluar namanya Marianti dengan skor 80, benarnya 4, salahnya 1. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat pembahasan soal dengan mengklik tombol pembahasan soal. Nah, jadi pembahasan soal untuk soal yang pertama itu seperti ini pembahasannya. Konstanta adalah bilangan yang tidak dimuati variabel. Jadi konstanta dari bentuk 3A kuadrat minus 7A minus 9 adalah minus 9. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nah, pembahasan selanjutnya untuk soal kedua itu jawabannya B. Yang ketiga jawabannya A. Yang soal keempat jawabannya B. Soal kelima jawabannya C. Nah, misalnya kita ada ketinggalan nih, masih belum paham dengan pembahasan nomor 3. Kita bisa tekan icon back untuk ke halaman sebelumnya. Seperti ini. Ya, ini ya. Oke, setelah kita lihat pembahasan soal, kita kembali ke menu utama dengan menekan tombol home untuk kembali ke menu utama. Nah, setelah semuanya
kita sudah ke KI dan KD, sudah ke indikator dan tujuan, sudah ke materi, sudah ke kuis, nah sudah ke info pemilik juga ke profil pemilik dari aplikasi ini. Nah, kita bisa keluar dari aplikasi ini dengan menekan ikon atau tombol close seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara penggunaan aplikasi atau contoh penggunaan aplikasi yang saya buat yaitu multimedia interaktif. Baiklah, terima kasih. Sekian dari penjelasan presentasi saya mengenai aplikasi yang saya buat, yaitu multimedia pembelajaran interaktif. Sekiranya dalam penyampaian saya ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.